Selamat sore adik-adik semuanya, peserta mata kuliah pengauditan dan PDE. Selamat bergabung kembali secara virtual. Hari ini, tanggal 3 Mei 2021, kita akan membahas sebuah kasus audit yang sangat menarik dari sebuah perusahaan yang bernama Rocky Mount Undergarment Company Incorporated. Dan kelompok 11 akan saya persilahkan mempresentasikan tentang kasus ini, dan saya mengharapkan adik-adik dari kelompok lain untuk berpendapat, atau bertanya mengenai kasus ini, Oke, tanpa panjang lebar, mari kita undang kelompok 11 untuk mempresentasikan kasus ini. Silakan adik dari kelompok 11 presenter untuk membagikan PowerPoint-nya. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang studi kasus dari Rocky Mount Undergarment Company Inc. Baik, di sini kami beranggotakan dua kelompok, yaitu yang pertama saya di sini Igusti Putu Marita Wijaya dengan NIM 18075311714 absen 24. Yang kedua Dewo Gede Oki Aksarmandani Oki Prameswara dengan NIM 18075311715 dengan absen 25. Baik, presentasi akan dibawakan oleh Oki. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak? Tes, halo. Baik, untuk materi pertama, saya sendiri akan membawakan, yaitu karyawan yang terlibat dalam fungsi akuntansi dan kontrol organisasi seiring menghadapi dilema etika. Biasanya pada titik tertentu dalam setiap dilema ini, seorang karyawan harus memutuskan apakah dia akan melakukan hal yang benar. Pada awal tahun 86, beberapa karyawan Rocky Mount Undergarment Co. atau RMUC berhadapan langsung dengan dilema etika. RMUC, sebuah perusahaan yang berbasis di Carolina Utara, memproduksi pakaian dalam dan produk pakaian lainnya. Kira-kira setengah dari penjualan perusahaan ditujukan kepada 3 merchandise besar, yaitu ada Kmart 29%, Walmart itu ada 11%, dan Sears ada 9%. RMUC menikmati hampir 1.300 pekerja di fasilitas produksinya dan 40 orang lainnya dalam fungsi administratifnya. Antara tahun 1981 dan juga 1984, RMUC merealisasikan pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil. Pada tahun 1981, RMUC melaporkan laba bersih sebesar 1,5 juta dari penjualan bersih, yaitu sebesar 32 juta dolar. Next, Gung. Selanjutnya, sayangnya RMUC gagal mempertahankan tren laba yang mengesankan pada tahun 1985. Sebagaimana tercermin dari data keuangan yang disajikan untuk perusahaan di tampilan 1, biaya produksi yang sangat tinggi memotong sehingga tajam ke dalam margin laba perusahaan selama tahun itu. Biaya produksi yang tinggi ini disebabkan oleh pembengkakan biaya pada beberapa pesanan pelanggan dalam jumlah besar dan dari pelatihan yang signifikan, serta biaya awal lainnya yang terkait dengan pembukaan pabrik baru. Investigasi selanjutnya oleh Securities and Exchange Commission atau SEC mengungkapkan
bahwa eksekutif senior perusahaan dan pejabat tinggi lainnya telah menolak untuk mengizinkan perusahaan melaporkan laba bersih aktualnya, yaitu sebesar $452.000 untuk tahun 85 atau 1985. Untuk meningkatkan laba bersihnya itu, perusahaan di tahun 1985, para eksekutif ini menginstruksikan 3 karyawan RMUC untuk melebih-lebihkan persediaan akhir tahun perusahaan dan dengan demikian mengecilkan harga pokok penjualannya. Awalnya pada karyawan enggan mengikuti skema tersebut. Kedua eksekutif tersebut memperingatkan karyawan bahwa kecuali mereka bekerja sama, perusahaan mungkin akan menghentikan operasi dan memecat karyawannya. Setelah banyaknya dorongan, ketiga karyawan itu menyerah dan mulai secara sistematis melebih-lebihkan persediaan akhir tahun 85 di perusahaan tersebut. Next, Gu. Berikut ada laporan keuangan dari RMUC. Itu dari tahun 1981 sampai dengan 1985. Itu ada net sales-nya di tahun 1981 sebesar $17.851 dan meningkat di tahun 1982 yaitu $21.063. Di tahun 1983 juga meningkat menjadi $25.697 dan di tahun 1984 juga meningkat sebesar $32.167 dan di tahun 1985 meningkat sebesar $39.505. Setelah itu ada cost of sale-nya di tahun 1981 sebesar 4.358, tahun 1982 sebesar 16.590, di tahun 1983 sebesar 19.700, di tahun 1984 sebesar 24.199, dan di tahun 1985 itu ada 32.415. Setelah itu untuk operating expense-nya itu ada di tahun 1981 sebesar 2.454 dan di tahun 1982 sebesar 2.694, di tahun 1983 sebesar 3.405, di tahun 1984 sebesar 4.523 dan di tahun 1985 sebesar 5.761. Dan untuk net income itu di tahun 81 itu ada 378 dan di tahun 82 ada 756 dan di tahun 83 ada 1153 dan di tahun 84 ada 1529 dan juga di tahun 85 itu menurun, ya ini sebesar 452. Dan untuk total aset yang dimiliki di tahun 1981 sebesar 5.529 dan di tahun 1982 meningkat sebesar 6.916 dan di tahun 83 sama meningkat menjadi 11.134 dan di tahun 84 menjadi 14.745 dan di tahun 1985 itu ada 24.808. Untuk stockholder equity-nya itu ada di tahun 81 itu sebesar 2.714 dan di tahun 1982 meningkat menjadi 3.469 dan di tahun 1983 meningkat sebesar 3.510 dan di tahun 1984 meningkat sebesar 6.999 dan juga di tahun 1985 meningkat menjadi 11.263. Dan untuk current assets-nya ada 1.908 di tahun 1981 ada 4.639
dan di tahun 1982 meningkat menjadi 5.779, dan di tahun 1983 meningkat menjadi 9.648. Untuk di tahun 1984 juga meningkat menjadi 12.678, dan di tahun 1985 meningkat menjadi 20.924. Dan untuk account receivable-nya itu ada di tahun 1981 itu ada 1.290, dan juga di tahun 1982-nya itu ada 2.608, dan di tahun 1983-nya itu ada 3.734, dan di tahun 1984-nya itu ada 4.725, dan juga di tahun 85 yaitu meningkat sebesar 7.115. Dan untuk inventory itu di tahun 1981 ada 3.045, dan untuk di tahun 1982 itu ada 2.869, dan di tahun 1983 itu ada 5.694, meningkat dari 2.869. Dan di tahun 1984 itu ada 7.507, dan di tahun 1985 itu ada 12.158. Dan yang terakhir di current liabilities-nya itu ada di tahun 1981 sebesar 2.714, lalu meningkat di tahun 1982 menjadi 3.469, dan meningkat di tahun 1983 menjadi 3.510, dan di tahun 1984 meningkat menjadi 6.999, dan juga di tahun 1985 meningkat menjadi 7.302. Next, Bu. Mengikuti instruksi dari 2 eksekutif tersebut, 3 karyawan dari RMUC meningkatkan angka kuantitas pada lembar hitungan yang dipilih dengan menambahkan angka ke angka kuantitas. Akuratnya, per item yang sebelumnya telah dicatat di sana selama perhitungan fisik persediaan. Ketiga karyawan RMUC kemudian mengalihkan angka kuantitas yang meningkat per itemnya pada lembar hitungan dengan biaya unit aktual per itemnya, dan mencatat angka biaya yang salah dan meningkat pada lembar hitungan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung Mardito. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini, sementara ketiga karyawan itu melebihkan inventaris RMUC, eksekutif perusahaan yang menetapkan skema tersebut secara berkala menelepon mereka untuk memeriksa kemajuan mereka. Pada satu titik, karyawan menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terus memasukkan jumlah persediaan akhir tahun RMUC pada karyawan memproduksi lebih dari $900.000 persediaan palsu. Setelah memeriksa lembar hitung persediaan yang dipalsukan, eksekutif meneruskannya ke kantor audit independen. Untuk melebih-lebihkan persediaan RMUC pada tanggal 31 Desember tahun 1985, eksekutif senior perusahaan menginstruksikan karyawan RMUC lainnya untuk mendapatkan surat konfirmasi palsu dari Stakeholder Industries. Yang terakhir memasuk RMUC dengan sebagian besar elastis yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Pada saat itu, RMUC menyanyikan perjanjian untuk membeli 50% saham biasa Stakeholder dengan nilai buku bersih pada tanggal 31 Desember pada tahun 1985. Stakeholder hanya memiliki sejumlah nominal persediaan RMUC. Eksekutif Stakeholder setuju untuk memberikan surat konfirmasi kepada auditor independen RMUC untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sekitar $165.000 dari persediaan RMUC pada akhir tahun 1985. Sebagai syarat konfirmasi
Eksekutif Stekhon bersikeras agar MUC mempersiapkan dan meneruskan pengiriman palsu kepadanya dokumennya untuk menguatkan keberadaan inventaris fiktif. Setelah menerima dokumen pengiriman ini, eksekutif menandatangani konfirmasi palsu dan mengirimkan ke firma audit independen RMUC. Skema penipuan yang direkayasa oleh eksekutif RMUC melebih-lebihkan persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 1985 sekitar 1.076.000 dolar penyajian yang berlebihan dalam persediaan meningkatkan laba bersih RMUC untuk tahun 1985 sebesar 600.000 dolar lebih dari angka sebenarnya. Menjelang penyelesaian audit 1985, auditor RMUC meminta para eksekutif senior perusahaan untuk menandatangani surat perwakilan. Antara lain, surat ini menunjukkan bahwa eksekutif tidak mengetahui adanya penyimpangan atau kecurangan yang menyangkut laporan keuangan perusahaan. Surat tersebut juga menyatakan bahwa laporan keuangan RMUC secara wajar mencerminkan kondisi keuangannya pada akhir tahun 1985 dan hasil operasinya untuk tahun tersebut. Tak lama setelah menerima surat pernyataan yang ditandatangani, firma audit RMUC mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan perusahaan. Menyusul penemuan keliru penipuan SEC dalam laporan keuangan RMUC pada tahun 1985, Badan Federal mengajukan tuntutan kepada Perdata terhadap 2 eksekutif perusahaan yang terlibat dalam penipuan tersebut. SEC akhirnya menyelesaikan tuduhan ini dengan mendapatkan perintah pengadilan yang melarang eksekutif terlibat dalam pelanggaran lebih lanjut dari hukum sekuritas federal. Setelah penerbitan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1985, perusahaan menetapkan bahwa persediaan seperti yang dilaporkan salah saji laporan keuangan terlampir telah disajikan kembali untuk mencerminkan koreksi salah saji tersebut. Dalam signifikan dari penyajian kembali adalah mengurangi persediaan sebesar 1.076.000 dolar, meningkatkan biaya penjualan sebesar 1.140.000 dolar, meningkatkan biaya operasi sebesar 40.000 dolar, dan mengurangi laba bersih sebesar 607.000 dolar dari jumlah yang dilaporkan. Menjelang penyelesaian audit RMUC pada tahun 1985, pejabat senior perusahaan diminta untuk menandatangani surat pernyataan di antara item lainnya. Surat ini menunjukkan bahwa eksekutif tidak mengetahui adanya penyimpangan yang melibatkan pernyataan keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan akan dilanjutkan dalam pembahasan soal kasus. Ya, sebelum membahas soal kasus, izinkan saya memberikan feedback mengenai ilustrasi kasusnya ya. Oke, tadi sudah disampaikan dengan cukup baik oleh kelompok 11 ya. Ada beberapa catatan di sini untuk kita perhatikan sama-sama ya. Saya juga belajar ya, adik belajar, kita sama-sama belajar ya. Mungkin agar flow dari atau apa istilahnya itu ya, alur ceritanya menjadi lebih bisa dipahami atau menarik, mungkin tidak diterjemahkan secara parsial ya, satu persatu ya, karena untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia kalau kita satu persatu itu agak kaku ya, akhirnya kita bingung sendiri ya. Ini beberapa yang saya highlight ya. Kita singkat saja ini apa istilahnya ini, Rocky Mount Undergarment Company ini atau RMUC ini menjadi remuk ya. Ya biar gampang ya, remuk ya. Si remuk ini sebaiknya bukan menikmati 1.300 pekerja dan seterusnya, tapi mungkin lebih tepatnya memperkerjakan atau memerkerjakan. Saya tidak tahu, saya bukan ahli linguistik juga ya, tapi intinya memperkerjakan 1.300 pekerja dan seterusnya ya, sampai dengan 40 orang lain fungsi administrasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kira bukan menikmati, lebih tepatnya ya. Tapi secara apa istilahnya itu, terjemahan kamus mungkin benar itu katanya, saya nggak tahu sumber aslinya gimana tulisannya, tapi menikmati mungkin ya hasil terjemahannya, tapi mungkin dibuat lebih ke konteks bahasa Indonesianya ya, memperkerjakan sekian orang itu ya.
Nah, ini contoh aja ya, supaya lebih enak dibacanya. Mungkin bukan tampilan ya, saya paham maksudnya, tapi mungkin tabel ya, karena saya lihat sini bentuknya seperti tabel ya, tabel 1 gitu kan ya. Nggak mesti harus sama persis seperti kamus terjemahan. Nah, ini mungkin ada catatan dari saya. Ini bukan salah, tapi penjelasan dari saya ya. Siapa nih? Remuk ini ya, perusahaan yang namanya Remuk ini itu mengalami biaya produksi yang tinggi ya. Karena biaya produksi yang tinggi di tahun berapa itu ya? 85 kalau nggak salah ya, 1985 mengakibatkan labanya terpangkas habis. Lumayan drastis penurunan labanya dibandingkan tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu katanya terjadi karena cost of runs ya. Nah, ini seorang akuntan, adik belajar akuntansi mesti paham bahasa-bahasa seperti ini ya. Ada yang namanya cost of runs. Itu artinya gini lah pokoknya bahasa sederhananya. Saya nggak suka yang ribet-ribet ya. Bahasa sederhananya adalah ketika perusahaan menyusun anggaran gitu ya, kan biasa gitu ya, menyusun anggaran itu terlalu rendah, terlalu overstated. Terlalu understated, maaf. Menyusun anggaran untuk biaya ya. Jadi perusahaan terlalu rendah menentukan anggaran biaya untuk periode ke depannya. Nah, ketika direalisasikan, ternyata biayanya, ya, biaya aktualnya lebih tinggi dari yang dianggarkan, ya, sehingga realisasinya ya begitu jadinya, ya tidak diduga-duga itu ya. Yang harusnya disiapkan uang katakanlah 10 juta, gitu ya, ternyata lebih dari itu, gitu ya. Intinya itu namanya cost of runs, ya, hanya sebagai catatan. Ya. Oke, nah ini dia pembengkakan biaya karena beberapa pesanan dalam jumlah besar yang tidak bisa diantisipasi, gitu ya. Kemudian ini ya beri pelatihan, kemudian adanya biaya-biaya lain akibat dari pembukaan pabrik baru, gitu ya, yang terlalu di understated kan, gitu ya. Oke, dianggarkannya terlalu rendah. Oke. Kemudian ya ini mungkin tidak ada ini. Nah, ini dorongan ya. Saya paham maksudnya, tapi mungkin lebih tepatnya ya setelah adanya tekanan, ancaman dari eksekutif kepada 3 karyawan itu gitu ya, akhirnya ya mereka terpaksa menuruti gitu ya. Menuruti apa yang diinginkan oleh bosnya ya, eksekutifnya ya, untuk melakukan fraud atau kejahatan keuangan ya, sulap menyulap laporan keuangan. Oke. Statement berikutnya, ya ini yang mungkin, ini saya juga bingung sendiri ya membaca ini, tapi saya terjemahkan sedikit lah ya, bukan terjemahkan, menyederhanakan ya. Singkat cerita, itu ya, eksekutif Remuk ini ingin melaporkan laba yang tinggi, ya karena tadi biaya produksi aktualnya tidak disangka-sangka membengkak, gitu ya, akhirnya labanya rendah, ya. Nah, gimana caranya menyiasati supaya laporan labanya tinggi, gitu ya. Nah, kemudian eksekutif ini berpikir kita lakukan poles-polesan gitu ya, dengan cara melaporkan persediaan akhir yang overstated, yang lebih tinggi dari yang seharusnya, ya, dengan menyediakan daftar inventory yang fiktif, ya, dan disupport oleh sebuah perusahaan, nanti kita membahas, yang namanya stretch loan, ya, stretch loan, yang kepemilikannya dibeli 50% ya, oleh si Remuk ini. Nah, akibat dari meningkatkan atau meninggikan ending inventory, akibatnya cost of goods sold, biaya pokok perolehan, apa istilahnya itu, biaya pokok penjualan gitu ya, betul ya, cost of goods sold, apa istilahnya bahasa Inggris, harga pokok penjualan gitu ya, itu understated, betul ya, masih ingat ya, menghitung harga pokok penjualan, yaitu apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir ya. Jadi kalau persediaan akhirnya tinggi, maka HPP-nya, harga pokok penjualannya rendah gitu ya. Akibatnya gross profit-nya tinggi ya, betul ya. Nah, gross profit tinggi, ceteris paribus, biaya-biaya lain tetap, maka net profit-nya juga tinggi. Nah, itu yang diinginkan ya. Laporan bottom line-nya itu, net profit-nya diharapkan tinggi. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya inti dari fraud ini ya. Masih mirip dengan yang kasus kemarin ya, si Amri itu ya, masih ingat ya. Mengutak-ngatik ini ya, ending inventory. Nah, berikutnya yang saya highlight ini apa ini?
secara berkala menelpon mereka, nah ini dia, yang tadi saya bilang ini ya, tekanan ancaman ya, bentuk dari tekanan yang diberikan oleh pihak eksekutif remuk gitu ya, adalah dia teleponin tuh si karyawannya, udah diutak-atik nggak inventory-nya ya, udah diginikan nggak, terus diteror ya, dalam tanda petik ya. Jadi ada tekanan yang diberikan. Kemudian bentuk ancamannya apa? Sebelumnya kayaknya bisa disampaikan ya. Kalau kamu tidak mengikuti ini, maka ya kamu akan saya pecat ya, kurang lebih seperti itu. Ini bentuk ancaman. Jadi berapa karyawan ya? 3 ya. 3 karyawan itu mendapatkan tekanan, ancaman gitu ya, yang menyebabkan mereka walaupun dalam hatinya apa ya, bertentangan ya. Ini secara moral tidak bagus gitu ya. Tapi akhirnya ya mereka terpaksa menuruti perintah dari eksekutif ini. Ya. Nah ini dia ya. Mereka tidak ingin terus memasukkan dan seterusnya. Jadi ada pertentangan sebenarnya ya. Tapi apa boleh buat, karena ya berdasarkan power relations ya, antara atasan bawahan ya, bawahan perlu uang untuk menafkahi keluarga dan seterusnya, mungkin motivasi lainnya. Nah itu menyebabkan dia tetap harus menuruti walaupun dia bertentangan dengan hati nuraninya ya. Oke. Kemudian apa lagi ini? Remuk memiliki perjanjian untuk membeli 50% saham. Ini juga poin penting. Di sini disebutkan bahwa remuk membeli kepemilikan, ya, mengakuisisi ya sebesar 50%. Berarti dia punya pengaruh ya. Nah, pengakuisisi 50% ini juga menyebabkan adanya hubungan induk dan anak ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi remuk itu adalah induknya, orang tuanya, Stretchland ini yang dibeli 50% ini adalah anaknya ya. Nah, nanti konsekuensi dari akuisisi ini adalah gimana? Buat laporan konsolidasi ya, gabungan ya sebagai grup, betul ya. Nanti di grup itu ada dikonsolidasi bahasa sederhananya asetnya si A ditambah asetnya si B digabung, walaupun nggak digabung dijumlahkan persis ya, tapi ada penyesuaian. Saya kira adik pernah belajar ini ya. Begitu juga dengan utangnya, ya, karena ini berdasarkan net booknya ya, nilai bukunya ya, nilai buku bersihnya. Jadi aset utang si siapa itu Stretchland itu diambil alih, diakuisisi 50%-nya oleh si remuk ini ya. Tetapi persoalannya adalah bukan berarti si remuk ini boleh mengakui aset dari si Stretchland ya di perusahaan, di laporan keuangannya si remuk sendiri. Paham ya? Ya. Termasuk ending inventory-nya yang sebagai aset. Tetapi pengkonsolidasian aset utang ini itu bisa ditampilkan hanya di laporan konsolidasi ya. Laporan gabungan bahasa sederhananya ya, bukan di laporan individualnya si remuk ya, sebagaimana yang ditampilkan ini ya, bukan di sini. Jadi pengakuan aset-aset gitu ya, yang diakuisisi itu bukan di laporan individualnya si remuk, tetapi nanti di laporan konsolidasinya, laporan gabungannya gitu ya. Nah, sehingga agak aneh juga kalau saya mencoba menggunakan nalar ya mengenai kasus ini ya. Tapi singkat cerita ya seperti ini ya, catatan dari saya ya. Nah kemudian berikutnya kan katanya ada upaya membuat daftar persediaan fiktif ya, kurang lebih seperti itu statementnya. Nah dugaan saya adalah ketika diakuisisi si Stretchland ini, maka si remuk ini berpikir bahwa kan saya sudah beli perusahaannya perusahaan Stretchland ini ya, sehingga asetnya Stretchland dan utangnya Stretchland adalah aset dan utangnya saya gitu ya, sebagai eksekutif remuk gitu ya berpikirnya. Dan dalam upaya untuk meningkatkan ending inventory, untuk meningkatkan laba ya, maka saya bisa berkong kali kong ya, bersekutu, berapa istilahnya itu ya, bermain mata ya, main sulap-sulapan dengan si Stretchland. Bilang aja, atau aku pinjam dulu persediaannya, taruh di gudangku gitu ya. Nanti pada waktu cek fisik ya, untuk audit ya, tujuan audit ada cek fisik, untuk membuat laporan keuangan juga cek fisik, maka persediaannya menjadi banyak gitu ya. Padahal perusahaan itu bukan dari transaksi bisnis normal ya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semacam konsinyasi. Jadi hanya untuk tujuan
pembuatan laporan keuangan atau untuk tujuan audit supaya ending inventory-nya meningkat, pinjam sama perusahaan lain ya, titip di sini ya. Nanti selesai audit, selesai buat laporan keuangan, kembaliin lagi. Kurang lebih itu praktik yang sering terjadi di dalam fraud ya. Jadi saya menduga ini, walaupun tidak ada statement konsinyasi di sini di teksnya, tetapi saya menduga polanya seperti itu ya. Jadi dia minta tolong kepada executive president dengan mungkin cara berpikirnya seperti tadi itu ya. Saya sudah beli kamu 50% ya, kepemilikannya saya punya kepemilikan sana. Jadi aset dan utangmu adalah aset dan utangku juga gitu ya. Tapi proporsinya adalah 50%. Karena saya lagi buat laporan keuangan dan saya butuh pengakuan ending inventory yang lebih tinggi, saya perlu gitu ya, inventory kamu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sini masukin di gudang saya, nanti pas dihitung biar pas gitu ya, gitu ya. Nanti saya kembalikan. Jadi konsinyasi. Kemudian apalagi ada dokumen-dokumen pendukung ya yang sudah dikong-kali-kongkan apa istilahnya itu ya, yang sudah disepakati ya. Jadi ada persekutuan apa istilahnya itu, ada persekongkolan jahat kurang lebih seperti itu ya, yang secara sengaja untuk memanipulasi laporan keuangan, meningkatkan bottom line-nya yaitu laporan labanya. Ya. Nah itu kejahatan finansial jelas ya. Dan seterusnya. Nah ini ya, jika persediaan ini benar persediaan konsinyasi sifatnya titipan ya, seharusnya diungkapkan penuh. Itu boleh-boleh aja sih ya. Tetapi ya sebaiknya diungkapkan penuh ya di dalam catatan atas laporan keuangan di bagian inventory sebanyak sekian unit atau senilai sekian rupiah atau dolar ya, itu adalah sekian persen adalah dikuasai oleh remuk, sekian persennya lagi ini adalah titipan dari apa itu namanya stretch loan ya. Nah, jadi seperti itu harus ada pengungkapan penuh. Tapi sayangnya dalam kasus ini juga tidak diungkapkan, jadi asumsi saya tidak ada full disclosure di sini ya. Ada upaya menyembunyikan informasi. Nah ini dia, ada tindakan menyembunyikan informasi yang menyesatkan pengguna laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena apa? Ya sesuai dengan prosedur audit ya, biasanya pihak manajemen perusahaan akan diminta membuat statement ya yang menyatakan bahwa saya aware kurang lebih seperti itu ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini, asersi saya di laporan keuangan ini adalah benar adanya, tidak ada kecurangan, ini sudah dibuat secara wajar, mencerminkan kondisi keuangan, bla bla bla, kurang lebih seperti itu ya. Ada statement kayak model gitu ya. Berarti dia membuat statement itu menekan berarti secara sadar meyakini bahwa dia tidak ada upaya menyembunyikan informasi yang di sana yang bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan. Tetapi kenyataannya gimana? Dia berbuat jahat, gitu ya, secara sengaja, ada persekongkolan juga dengan partnernya, dengan anak perusahaannya, ya, dan tidak ada pengungkapan penuh. Jadi ada penyesatan informasi di sini. Nah, itu bentuk kejahatan keuangan lainnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian berikutnya, ini saya tidak paham ya, keliru penipuan. Ya, nah ini, kemudian ketahuan deh ya, akhirnya kejahatan keuangan ini diketahui oleh OJK-nya di sana ya, di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission, dan mereka digugat secara perdata, jadi cuma ganti rugi, denda semacam itu ya. Maka pertanyaan saya adalah cukup adilkah? Ini bukan pertanyaan kepada adik ya, jadi ini mungkin meng-highlight ya, menekankan, kira-kira cukup adilkah perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan seperti ini ya itu hanya dituntut secara perdata gitu ya, mengembalikan atau apa istilahnya itu hanya membayar denda mungkin ya, dan juga melarang eksekutif terlibat dalam pelanggaran lebih lanjut. Kurang lebih kalimatnya ya, sekarang kamu bayar denda, habis itu jangan nakal lagi ya, jangan buat kecurangan kejahatan finansial lagi ya, gitu ya. Kira-kira adilkah ini begini gitu ya? Oke. Apakah ini hanya persoalan moral saja, ya, ibaratnya anak nakal cuma diomelin, ataukah perlu ada hukuman yang lebih lebih ini ya, supaya ada efek jerah, kurang lebih seperti itu isunya ya.
Kemudian apa lagi ini? Oh ini dampaknya ini ya. Dampak signifikannya seperti ini ya, jumlahnya cukup banyak untuk ukuran tahun 1985 ya. Cukup adilkah dengan hanya sekedar mengklarifikasi ya, setelah pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan bisnis ya dari laporan keuangan yang manipulatif ini. Itu juga perlu di-highlight ya. Jadi kejahatan keuangan ini telah memarkup ya, menaikkan laba bersih sampai dengan 607.000 dolar Amerika di tahun berapa itu 1985 ya. Yang nilai waktu uangnya tentu berbeda dengan sekarang ya. Saat itu nilai ini mungkin sangat besar ya. Jadi dengan sulap menyulap seperti ini, praktek fraud seperti ini, apakah cukup hanya dengan melakukan membuat statement koreksi gitu ya di laporan keuangan berikutnya bahwa inventory ini disajikan terlalu tinggi sebesar sekian yang mengakibatkan dampaknya biayanya sekian meningkat gitu ya, sehingga harus dikurangi, kemudian biayanya di underestimate sehingga harus dinaikkan, kemudian mengakibatkan laba bersihnya ketinggian gitu ya, sehingga harus dikurangi. Apakah cukup dengan statement dalam tanda petik maaf klarifikasi seperti itu gitu ya. Nah, itu juga perlu kita garis bawahi ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya komentari mengenai ilustrasi kasusnya ya. Dan sekarang saya persilahkan kelompok 11 lagi untuk melanjutkan pembahasan pertanyaan kasusnya. Ya, silakan Dek. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan soal kasusnya, Pak. Silakan. Baik, untuk soal kasus yang pertama itu, apakah kelebihan penyajian persediaan RMUC pada akhir tahun 1965 secara material mempengaruhi data keuangan yang dilaporkan perusahaan untuk tahun tersebut? Untuk jawabannya itu, setelah adanya jaminan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1985, perusahaan menetapkan bahwa persediaan yang dilaporkan salah. Laporan keuangan terlampir telah disusun kembali untuk mencerminkan hubungan salah saji tersebut. Pengaruh signifikan dari penyajian kembali adalah untuk mengurangi persediaan $1.076.000, meningkatkan biaya penjualan yaitu $1.140.000, dan meningkatkan penjualan biaya umum dan administrasi yaitu sebesar $40.000, dan mengurangi laba bersih sebesar $607.000 dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Ya, terima kasih sudah dijawab soal yang pertama ya. Jawaban adik kurang lebih seperti ini ya, tadi disebutkan ya. Saya kira kalau menjawab, kalau ada pertanyaan, jadi ada baiknya mungkin dicoret-coret itu ya pertanyaannya ya. Jadi penekanannya adalah apakah kelebihan penyajian persediaan, jadi apakah ending inventory yang disajikan lebih tinggi ini, overstated ini, pada tahun 65 atau 85 ya, saya lupa. 85 tadi Pak. 85 ya, oke, saya lihat lagi. Mungkin saya yang salah, ya enggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Di tahun 85 ini, secara material, secara signifikan mempengaruhi data keuangan yang dilaporkan, gitu ya. Dari statement yang adik ini, ya adik jawab ini, jadi jawaban adik ini, saya kira belum menjawab pertanyaannya secara apa istilahnya itu, to the point, gitu ya. Apakah kelebihan ini menurut adik material bisa mempengaruhi pembuatan keputusan dari pengguna laporan keuangan? Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi seperti apa? Harusnya jawabannya menurut kami ini sangat material, mempengaruhi dan seterusnya, atau tidak, gitu ya, atau mungkin ada di tengah-tengahnya. Jadi seperti itu. Ini mungkin versi jawaban saya ya. Kalau kita amati dari statementnya dan juga dari perhitungannya ya, itu bahwa laba itu di markup
mana dia, ada di atas bahasanya, bahwa laba itu di markup sebesar 607.000 kalau nggak ya, 607.000 dolar. Yang tahun 85 ini adalah jumlah yang tidak sedikit. Ini judgement saya ya. Jadi itu juga bukan persoalan besar atau kecil ya, tetapi ada niatan jahat di sana ya, yang mencoba tidak mengungkapkan ya secara penuh, kemudian apalagi itu ada persekongkolan dengan partner ya, dengan stretchland tadi itu ya, dan sebagainya. Jadi ada niatan yang jahat, kemudian ada upaya menutup-tutupi gitu ya, tidak mengungkapkan secara penuh sehingga pengguna laporan keuangan tahu gitu ya, bahwa inventory itu adalah inventorinya siapa gitu ya, contohnya. Kemudian apalagi itu ya, dengan berbagai ini ya, berbagai poin yang tadi sudah kita bahas sama-sama itu menyebabkan profitability perusahaan ini terkesan oke ya, terkesan tinggi sekali ya, karena di markup 600.000 sekian dolar itu ya. Padahal sesungguhnya sangat rendah gitu ya. Kalau itu di take out cuma 400 sekian ribu dolar ya katanya ya. Ya, kalau adik lihat ini ya, ini yang sesungguhnya ya. Kita lihat sini. Net income sesungguhnya hanya 452 ya, tetapi di markup 600 berapa tadi, 607.000 dolar, berarti 1.000 sekian ya. Lihat ini tahun 81, 82, 83 terus naik sampai tahun 84. Tahun 85 kalau mau jujur dia cuma melaporkan 452. Takut dia. Ini gara-gara cost of runs tadi yang saya bilang itu ya. Salah melakukan penganggaran, terlalu underestimate ya. Nah, akhirnya ini jeblok dia net income-nya. Wah, gimana caranya nih naikin? Dipaksalah 3 orang karyawan tadi itu ya. Sedemikian rupa sehingga bisa termarkup, mendongkrak menjadi bertambah lagi 607.000 dolar itu ya. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia skenarionya ya. Nah, jadi profitability-nya jadi bagus gara-gara dinaikin secara manipulatif. Dan ini adalah bentuk penyesatan pengambilan keputusan. Dan nilainya ini menurut saya ya material gitu ya. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini dampaknya material ya, pengaruhnya material terhadap laporan keuangan. Ya. Jawabannya sesimpel itu. Oke. Ya, silahkan nomor 2. Baik, akan saya lanjutkan di nomor 2, yaitu prosedur audit apa yang mungkin mencegah atau mendeteksi pernyataan berlebihan dari jumlah persediaan RMUC pada akhir tahun 1985. Yang pertama itu ada penyelidikan. Penyelidikan adalah proses meminta klien untuk penjelasan tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal. Demikian juga auditor menggunakan prosedur penyelidikan untuk berbagai macam proses audit. Misalnya, auditor dapat meminta klien untuk memahami lingkungan bisnis dan kontrol, atau mereka mungkin bertanya tentang transaksi atau saldo item baris laporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan oleh penyelidikan formal atau informal umumnya tidak bisa berdiri sendiri meyakinkan. Oleh karena itu, auditor biasanya melakukan prosedur lain bersama dengan penyelidikan seperti memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan bahwa penjelasan yang diberikan oleh klien dapat diandalkan. Yang kedua, yang B, pemeriksaan catatan atau dokumen. Pemeriksaan catatan atau dokumen ini proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Jenis prosedur audit ini dapat dilakukan dengan menjamin catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi. Untuk sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur inspeksi untuk menguji pernyataan terjadinya transaksi pengeluaran dengan menjamin mereka untuk menerima laporan, faktur pemasok, dan pesanan pembelian. Pernyataan audit biasanya diuji dengan memeriksa dokumen untuk mendukung transaksi akuntansi dalam catatan perusahaan atau vouching. Dan pernyataan kelengkapan biasanya diuji dengan memilih dokumen dan melacaknya kembali ke catatan perusahaan atau penelusuran, dengan memastikan apakah sesuai atau tidaknya. Dan yang ketiga, perhitungan ulang. Perhitungan ulang, proses menghitung kembali pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat
apakah ada hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Jenis prosedur audit ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi pernyataan keuangan. Yang keempat itu prosedur analitik. Proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis tren, rasio, atau hubungan antara data termasuk data keuangan dan non-keuangan. Auditor biasanya melakukan jenis prosedur audit ini dengan membangun harapan mereka tentang transaksi kas atau saldo akun dan membandingkan dengan catatan klien. Jika auditor menemukan bahwa catatan klien tidak konsisten, maka auditor akan menyelidiki lebih lanjut tentang varian yang ada. Sebagai contohnya, auditor dapat melakukan prosedur analitik pada akun beban bunga dengan mengalihkan tingkat bunga rata-rata dengan saldo rata-rata pinjaman. Kemudian, auditor akan menggunakan hasilnya untuk membandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Dan yang terakhir, yang kelima, tes penilaian. Menghitung aset berwujud dapat memberi auditor bukti nilai. Auditor dapat menginformasi jumlah peralatan atau produk tertentu untuk menentukan bahwa nilainya sesuai dengan pernyataan perusahaan tersebut. Sekian Pak untuk nomor 2. Oke, kata kuncinya adalah prosedur audit. Ya. Kemudian ini ada saya highlight pernyataan berlebihan. Gitu ya. Mungkin maksudnya prosedur audit apa yang mungkin dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi nilai persediaan akhir yang dinaikkan, ya, yang di markup, yang di overstate gitu ya, disajikan lebih gitu ya, boleh disajikan lebih gitu ya. Ya, jadi tadi sudah paham ya prosedur audit itu apa ya. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan bukti audit ya, audit evidence yang memadai ya, kata kuncinya adalah yang memadai, bukan yang berlebihan gitu ya. Ya karena audit itu jangka waktunya cukup singkat, duitnya juga kadang nggak banyak gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan audit evidence yang memadai untuk mendukung opini audit atas kewajaran laporan keuangan, maka perlu dilakukan beberapa prosedur ya. Dalam hal ini yang mungkin bisa dilakukan, ini beberapa saja yang mungkin ya, dilakukan konfirmasi, ada inspeksi ya, kemudian bisa dengan tanya jawab ya, interview ya, tadi Adi sudah banyak menyebutkan ini, ada yang lainnya juga ya, ada tadi disebut vouching, ada sebagainya ya, bisa saja ya, tapi tentu saja di semua itu secara proporsional ya, karena sekali lagi scope audit, jangka waktu audit dan sebagainya itu adalah merupakan kendala ya, yang tidak semuanya harus dilakukan gitu ya. Kadang harus mengambil sampel ya, tidak semuanya. Jadi intinya adalah bisa dilakukan konfirmasi. Konfirmasi saya kira sudah dilakukan ya. Disebutkan sana ada konfirmasi, cuman saya tidak tahu konfirmasi itu dilakukan oleh auditor kepada Strexlen ataukah apa itu si remuk ini minta tolong kepada Strexlen untuk membuat surat konfirmasi ya, inisiatif semacam inisiatif sendiri membuat surat gitu ya yang menyatakan bahwa itu barang inventory adalah punya saya, kurang lebih seperti itu ya. Itu saya kira saya juga belum menemukan kejelasan di sana ya. Tapi seharusnya konfirmasi itu dilakukan oleh si ini auditor ya. Auditor independen melayangkan surat konfirmasi, saya kira saya buat di sini. Nah ini ya, surat konfirmasi ada di pertanyaan ketiga. Seharusnya auditor melayangkan surat konfirmasi, menanyakan kepada si Strexlen, tentu saja sebelumnya sudah ngecek di gudang remuk ya, sudah ditanya-tanya si remuk ini barang siapa, dan sebagainya ya. Oh si Strexlen gitu ya, kemudian ditanya si Strexlen, bisa dengan pertanyaan terbuka ya, misalkan ini statementnya ya, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami menemukan inventory yang dikuasai perusahaan Anda. Berapakah nilai inventory yang Anda titipkan di remuk? Ya, kalau itu memang benar konsinyasi ya. Atau pertanyaannya tertutup, apakah benar inventory yang Anda titipkan di remuk itu bernilai sekian? Ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi bisa konfirmasi, kemudian inspeksi, ya pengecekan di gudang, gitu ya, tanya jawab dan sebagainya. Ya. Tetapi ingat bahwa audit itu adalah evidential matter, ya. Jadi setelah mendapatkan bukti konfirmasi dan sebagainya, dibuktikan lagi, gitu ya. Gunakan nalar bahwa kenapa Strexlen ini mau menitipkan barang di remuk, ya. Mengapa, gitu ya. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan penting, ya.
mengapanya itu. Kan nggak mungkin kalau kita nggak kenal dengan remuk kita berani menitipkan itu. Gitu. Nah, jadi ada apa? Oh, ternyata setelah ditelusuri penyebabnya adalah karena si remuk ini mengakuisisi si Streisand. Harusnya dipahami lebih lanjut lagi sifat dari transaksi ini, akuisisi ini, gitu ya. Ada apa di sana, gitu ya? Apakah ada yang janggal di sana? Jadi terus ditelusuri, gitu ya. Jangan sampai jadi auditor minta bukti konfirmasi, ya udah terima apa adanya dari bukti konfirmasi ini, gitu ya. Nah, harusnya dibuktikan lagi, ya, ditelusuri lagi. Oke? Jadi seperti itu. Ya, saya kira itu nomor 2. Silahkan dilanjutkan nomor 3 ya. Saya kira saya sudah bahas tadi ya, tapi silahkan dilanjutkan nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3, bagaimana opsi pembelian RMUC untuk stress loan mempengaruhi kualitas bukti yang diberikan oleh surat konfirmasi inventaris jika ada, yaitu ketika karyawan itu melebih-lebihkan inventaris RMUC. Dua eksekutif perusahaan yang menetapkan skema tersebut secara berkala menelepon mereka untuk memeriksa kemajuan mereka. Pada satu titik, karyawan menunjukkan bahwa mereka tidak ingin memasukkan jumlah persediaan akhir tahun RMUC. Para karyawan memproduksi lebih dari 900.000 dolar persediaan palsu. Setelah memeriksa lembar hitung persediaan yang dipalsukan, eksekutif meneruskan ke kantor audit independen untuk melebih-lebihkan persediaan RMUC pada tanggal 31 Desember 1985. Eksekutif senior perusahaan menginstruksikan karyawan RMUC lainnya untuk mendapatkan surat konfirmasi palsu dari Stratslon Industries yang terakhir memasuk RMUC dengan sebagian besar elastis yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Pada saat itu, RMUC memilih perjanjian untuk membeli 50% saham biasa Stratslon dengan nilai buku bersih. Sekian, Pak. Untuk nomor 3. Tadi sudah saya sempat singgung ya mengenai konfirmasi ya. Jadi ada prinsip yang namanya evidential matter ya. Ini saya salah spelling cepet-cepet. Evidential matter ya. Jadi setelah dapat bukti konfirmasi ya jangan berhenti sampai sana, buktikan lagi, ya. Selidiki lagi dan lagi sampai ada keyakinan di diri auditor itu, keyakinan yang memadai bahwa oke, saya bisa beropini ya, dari bukti yang cukup ini. Gitu ya. Kalau adik berpikir saya sudah dapat bukti ya, satu bukti, kemudian saya bisa beropini. Saya kira itu terlalu terlalu terburu-buru ya, terlalu prematur ya. Ketika adik harus beropini hanya berdasarkan pada bukti yang tidak cukup ya, hanya satu gitu ya. Jadi buktikan lagi gitu ya. Jadi dalam hal ini mestinya ada penalaran dari si auditor gitu ya. Siapa sebenarnya si Streisand ya, harus dicari tahu karena siapa dia ini, mengapa ada barangnya dia yang dititipkan di ini, ya. Apakah saudaranya atau siapa itu ya. Oh, ternyata setelah dicari tahu ternyata ada transaksi akuisisi ya sebesar 50%. Oh, ini ternyata gitu ya. Kemudian ya mestinya ditanyakan lagi entah dengan wawancara atau apa lagi ya. Ditelusuri ya. Sampai akhirnya kalau bisa menemukan ternyata ada kong kali kong di sini. Itu ya. Itu serunya audit ya. Seharusnya audit seperti itu ya. Cuman ya lagi-lagi gitu ya. Tergantung juga apakah karena faktor faktor biaya, kemudian faktor waktu ya saya sebutkan tadi. Itu ya. Akhirnya juga auditor ini malas menelusuri lebih dalam lagi ya. Jadi yang penting sudah ada bukti untuk ini gitu ya, untuk penyelidikan mengenai inventaris ini gitu ya. Ya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan akun yang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi sebagai auditor harusnya prosedur auditnya penelusurannya lebih dalam lagi gitu ya. Intinya seperti itu pembicaraannya. Oke. Untuk yang nomor 3 ya. Oke. Ya, nomor 4 dilanjutkan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan soal kasus yang nomor 4. Dilihat dari kasus nomor 2, menurut Anda, apakah catatan yang disertakan dalam kasus tersebut cukup menggambarkan penyimpangan dalam laporan keuangan asli RM Musi untuk tahun 1985? Mengapa atau mengapa tidak? Gimana jawabannya? Jawabannya, pada tahun 1981, RM Musi melaporkan laba bersih sebesar $378.000 dari penjualan bersih sebesar $17,9 juta. 3 tahun kemudian, perusahaan melaporkan laba bersih sekitar $1,5 juta dari penjualan bersih sekitar $32 juta. Sayangnya, RM Musi gagal mempertahankan tren laba yang mengesankan pada tahun 1985. Biaya produksi yang sangat tinggi memotong secara tajam margin keuntungan perusahaan selama tahun itu. Biaya produksi yang tinggi ini diakibatkan oleh pembengkakan biaya pada beberapa pesanan pelanggan yang besar dan biaya awal yang signifikan yang timbul karena pembukaan pabrik baru. Sekian jawaban dari saya, Pak. Oke, nomor 4 ya. Saya kira jawaban tadi adik tercermin di sini ya, di statement di PDF ini ya. Saya kira ini belum menjawab pertanyaan dari kasusnya ya, yaitu apakah footnote-nya itu ya, catatan kaki yang ada di kasusnya ya, disampaikan sana ada dalam kotak ya kalau nggak salah ya. Apakah catatan kaki yang disediakan itu cukup menggambarkan penyimpangan, bisa mencerminkan penyimpangan fraud yang terjadi ya, di tahun 1985 di perusahaan remuk gitu ya. Mengapa atau mengapa tidak gitu ya. Seharusnya sih to the point aja ya. Apakah menurut adik catatan kaki itu cukup ya untuk sudah cukup menggambarkan penyimpangan yang ada, ataukah bagaimana itu ya. Nah, kalau menurut saya gini ya, statement atau pengungkapan yang disampaikan di catatan kaki itu terkesan hanya sebagai koreksi kesalahan pencatatan biasa, gitu ya. Restatement, istilahnya restatement ya, koreksi atau restatement itu umum terjadi, umum ya. Ya namanya juga ini ya, akuntansi itu mempersilahkan dilakukannya estimasi, kemudian judgment ya, dan seringkali ada perbedaan ya antara sebelum diaudit sama sesudah diaudit ya, atau nanti setelah perjalanan waktu ada kejadian setelah neraca itu ya yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan perlu dikoreksi laporan sebelumnya gitu ya. Nah, statement yang disampaikan di footnote itu kesannya seperti ini nggak ada fraud gitu ya, seperti koreksi biasa gitu ya. Jadi inventory-nya ketinggian, jadi saya turunkan sekarang, saya sesuaikan, semacam gitu ya. Tidak ada pengungkapan mengapa itu ya, mengapa ada koreksi seperti itu ya, harusnya seperti itu. Jadi bukan hanya apa dampak dari koreksi itu atau dampak dari misstatement itu, tetapi juga mengapa ada misstatement itu yang tidak diungkapkan. Lagi-lagi ada penyembunyian informasi di sana ya. Walaupun ada niat untuk mengkoreksi tetapi tidak ada pengungkapan penuh, itu persoalan. Gitu ya. Dalam akuntansi itu penting sekali untuk melakukan pengungkapan penuh dalam rangka transparansi. Ya. Itulah bedanya perusahaan yang benar-benar ingin transparan dan menutup-nutupi, gitu ya, atas nama transparansi tapi masih menutup-nutupi. Gitu ya. Dalam hal ini dia ingin transparan ceritanya ya, dia ingin mengungkapkan, oh maaf saya salah, harusnya sekian inventorinya, tapi tidak full gitu ya. Ada apa itu ya? Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab kasus dari nomor 5. Bagaimana reaksi Anda jika Anda pernah menjadi salah satu karyawan yang didorong oleh eksekutif RM Musi untuk telah mengembangkan inventaris akhir tahun perusahaan? Jawabannya yaitu ketika 3 bawahan enggan untuk berpartisipasi dalam skema tersebut, kedua eksekutif tersebut memperingatkan mereka bahwa kecuali mereka bekerja sama,
perusahaan mungkin menghentikan operasi dan memberhentikan karyawannya. Setelah banyak dorongan, ketiga bawahan itu menyerah dan mulai secara sistematis melebih-lebihkan persediaan akhir tahun 1985 perusahaan. Sementara 3 karyawan tingkat bawah melebih-lebihkan inventaris RMUC. 2 eksekutif perusahaan yang mengarang skema tersebut secara berkala menelepon mereka untuk meriksa kemajuan mereka. Pada satu titik, 3 bawahan menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terus memasukkan jumlah persediaan akhir tahun RMUC. Namun, setelah 2 eksekutif dibujuk dan mereka melanjutkan aktivitas penipuan mereka. Akhirnya ketiga karyawan itu memproduksi lebih dari $900.000 persediaan palsu. Setelah eksekutif senior RMUC meninjau dan menyetujui lembar perhitungan inventaris yang dipalsukan, lembar perhitungan tersebut diteruskan ke firma audit independen perusahaan. Sekian jawaban dari saya, Pak. Nah, ini yang ditanya adalah bagaimana reaksi Anda ya jika Anda menjadi salah satu karyawan yang dipaksa gitu ya, yang ditekan oleh eksekutif perusahaan untuk misrepresent, salah menggambarkan ya bolehlah, salah menggambarkan, salah menyajikan ending inventory perusahaan ya. Kemudian kalau bisa alternatif tindakan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan, dan kemudian dari sekian alternatif tindakan yang mungkin mana tindakan yang sebaiknya diambil, reaksi Anda itu ya. Nah, itu pertanyaannya ya. Tapi saya melihat respon dari adik ini masih panjang lebar, belum tepat apa istilahnya itu, tepat menjawab apa yang diminta, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi singkat cerita ya, secara logika mungkin ada 3 kemungkinan ya, dan mungkin adik bisa menambahkan lagi ya, mungkin lebih dari 3 ya. Setidaknya bagi saya ini, kalau saya adalah karyawan ya, kemudian ditekan seperti itu, ada 3 kemungkinan. Pertama, saya menurut saja, walaupun ada pertentangan di hati nurani ya, seperti di kasus ini ya. Kemudian yang kedua, saya mengundurkan diri. Kalau saya merasa saya punya kapabilitas, saya tidak takut kehilangan pekerjaan di remuk ini ya. Saya bisa mengundurkan diri dan saya bisa bekerja di tempat yang lebih baik ya. Dan mungkin penghasilan yang lebih baik gitu ya, kalau saya merasa saya punya competitiveness gitu ya, ada nilai competitiveness ya. Tapi kita tidak tahu ya, tapi itu setidaknya menjadi alternatif kedua, tegas mengundurkan diri atau menjadi whistleblower gitu ya. Ya karena sebagai karyawan ya, kita tidak punya power yang berbeda dengan eksekutif perusahaan ya, yang bisa memain perintah dengan tunjuk jari ya, laksanakan gitu ya. Ya karena kita tidak punya apa istilahnya power ya, kita cari power gitu ya. Gimana caranya? Ya kalau misalkan ada katakanlah serikat pekerja, laporkan di serikat pekerja misalkan. Ya, jadi internal dulu diselesaikan secara internal ya. Ada apa istilahnya SPI, Satuan Pengawasan Internal misalkan, atau internal auditor gitu ya. Laporkan di sana itu ya. Jadi selesaikan di dalam dulu, di dalam perusahaan. Nah, kalau dia main-main, main ancam lagi atau bersekongkol lagi dengan pihak-pihak lain, internal auditornya misalkan diajak bersekongkol ya, yang tadinya kita mau apa istilahnya itu menceritakan supaya ada jalan keluar ya, supaya dia sadar, tapi malah kita dapat ancaman yang lebih besar, maka ya jadi whistleblower keluar aja itu ya, laporkan ke KPK, gitu, laporkan ke SEC, ya, ke OJK dan sebagainya ya. Ya, teriakkan saja, gaungkan saja itu persoalannya di luar tuh ya. Biar tahu rasa. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan, tergantung seberapa besar nyali kita, gitu ya, seberapa besar apa istilahnya itu keimanan kita, gitu ya. Jadi itu juga tergantung ya, keputusan mana akhirnya dilakukan, apakah menurut saja mengundurkan diri atau jadi whistleblower ya, tergantung dari situasi yang tadi saya sebutkan itu ya, situasi personal ya. Oke, saya kira itu komentar dari saya untuk kelompok 11. Ya, saya kira kelompok 11 sudah berusaha dengan baik. Hasilnya juga sudah bagus ya, jangan khawatir ya, ini masih latihan ya. Kedepannya untuk adik-adik yang lain juga, jika ada pertanyaan, apakah itu ujian mata kuliah ataupun ujian skripsi nanti,
atau tanya jawab dalam dunia pekerjaan ya, pahami dengan baik pertanyaannya, kemudian jawab sesuai dengan apa yang diminta. Ya, jangan melebar kemana-mana dulu, gitu ya. Bagus sih, maksudnya memperluas, gitu ya. Cuman kalau terlalu lebar dan lupa untuk menjawab, gitu ya, apa yang diminta, itu jadi ini ya, kesan yang kurang baik, gitu ya, mengenai kapabilitas adik, gitu ya. Apalagi nanti di dunia kerja, gitu ya, mau melamar kerja atau mungkin nanti ada promosi pekerjaan ya, promosi jabatan ya. Jadi kalau menjawabnya tidak tepat sasaran ya, nanti malah dipertanyakan kapabilitas adik gitu ya. Oke, nggak masalah, ini masih panjang ya perjalanan adik ya. Jadi belajar dari kasus ini. Oke. Baik, terima kasih banyak kelompok 11 sudah memaparkan kasus Rocky Mount Undergarment Company ya dengan sangat baik. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi semoga bisa bermanfaat ya, bisa mencerahkan, dan nanti ketika adik berpraktik jangan sampai terlibat dalam fraud ya. Oke, saya kira demikian perkuliahan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya di tengah pandemi ini ya. Nanti saya akan sampaikan videonya di YouTube ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya secara virtual. Terima kasih Pak, selamat sore Pak. Iya. Selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Iya, Terima kasih Pak. Selamat sore. Oke, saya akhiri ya. Oke.